Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, para hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat karunia yang sangat banyak sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Para hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang berkaitan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana terakhir kita telah membahas macam-macam ibadah. Kita masih berada di bab macam-macam ibadah, dan terakhir kali macam ibadah yang telah kita bahas adalah tentang tawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah kita bahas tawakal itu terbagi menjadi 3. Ada tawakal yang disyariatkan, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita wajib bertawakal kepadanya. Adapun jenis yang kedua ialah bertawakal kepada sesuatu urusan atau sesuatu yang bertawakal kepada selain Allah, yang selain Allah ini hakikatnya memang tidak mampu. Maka ketika ia bertawakal kepada selain Allah, yang selain Allah Subhanahu wa taala ini tidak mampu, dia dihukumi sebagai orang yang musyrik atau syirik besar. Kenapa? Karena dia bertawakal kepada sesuatu yang tidak mampu hakikatnya. Kemudian jenis yang ketiga ialah bertawakal kepada selain Allah yang dia aslinya mampu. Maka seseorang tersebut dihukumi syirik kecil, ya. Karena dia bertawakal kepada sesuatu selain Allah yang mungkin ia mampu mengerjakannya. Kesempatan kali ini kita akan masuk kepada jenis ibadah yang ke-10 yang termasuk ibadah yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut yaitu ibadah taubat. Taubat adalah salah satu jenis ibadah
yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Berarti begitu sebaliknya, ketika seseorang melakukan dosa dan dia tidak melakukan taubat, maka dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah dia berbuat dosa dan itu cukup untuk membuat Allah marah kepadanya, ditambah lagi dia tidak mau bertobat, maka dosanya berlipat, ya. Maka ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka setelah itu lakukanlah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Maka bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum mukminin, agar kalian beruntung. Ya. Maka kalimat tubu di sini adalah perintah yang menunjukkan kewajiban kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dibilang wajib? Karena seluruh manusia yang lahir di muka bumi ini pasti melakukan dosa. Pasti melakukan dosa. Siapapun itu, ya. Semuanya dihukumi pasti melakukan dosa, entah itu dosa besar maupun dosanya kecil. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dia untuk bertaubat kepada Allah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui makna daripada taubat. Apa taubat itu? Ibadah taubat secara bahasa artinya ar-ruju', yaitu kembali. Kalau secara istilah ialah ar-ruju' min maksiatillah ila ta'atillah. Kembali daripada kemaksiatan kepada Allah menuju ampunan atau ketaatan kepadanya. Berarti hakikat daripada kita adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita berbuat dosa, itu hakikatnya kita melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena taubat ini adalah ibadah yang agung, ketika seorang bertaubat, Allah cintai dia dan pasti Allah terima dosanya, terima ampunannya, ya. Walaupun dosanya sebanyak mungkin, ya, sampai ia terbilang orang yang melampaui batas dalam dosanya. Contohnya, Pak, seseorang yang melampaui dalam berbuat dosa, artinya dia sudah mencapai batas dosa yang telah dia lakukan, namun dia langgar lagi, maka betapa banyak dosa yang dia lakukan, ya. Maka orang ini dinamakan orang yang israf, yang berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Setelah dia berzina, dia berpindah ke minum khamar. Setelah terbiasa minum khamar, dia berbuat syirik. Setelah berbuat syirik, dia mencuri, dia makan riba, dia macam-macam. Artinya dia ahli dalam maksiat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang seperti ini adalah orang yang israf, melampaui batas. Pertanyaannya, orang yang seperti ini apakah berhak diberikan keampunan? Apakah berhak dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia sangat melampaui batas. Maka
ketika seseorang ini bertaubat, artinya dia melangkah menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bertaubat. Bagaimana dalil yang sudah kita sebutkan tadi? Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang taubat. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang melampaui batas bukan dengan sebutan kasar. Kalau kita ketika mengetahui orang yang sudah melanggar aturan kita, atau kita melihat anak kita atau orang-orang yang sudah melanggar aturan kita, maka kita menyebutnya bukan sebutan kasih sayang lagi, tapi kita sebut dengan hei kamu, dasar kamu, dengan sebutan jelek. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati hambanya melampaui batas dalam berbuat dosa, dia memanggil dengan panggilan lembut, dengan panggilan kasih sayang. Dalam surah Az-Zumar disebutkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hambaku yang melampaui batas dalam berbuat dosa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut dengan hai kamu pezina, hai kamu kotor, hai kamu pencuri, hai kamu pelaku syirik, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan hambaku. Bukan hamba, tetapi hambaku. Yang menunjukkan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat lembut, panggilan lembut, panggilan kasih sayang. Asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa. Kemudian Allah melanjutkan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Di sini ada kalimat larangan. Biasanya Pak, kalau ada orang yang berbuat dosa, ya puluhan tahun dia melakukan perzinahan, puluhan tahun dia melakukan riba atau mencuri atau berbuat syirik, maka dia terbesit dalam hatinya, dia berpikir seolah-olah tidak mungkin Allah mengampuni dosaku, mustahil, gak mungkin Allah mengampuni dosaku. Kenapa? Karena saya sudah banyak dosanya. Maka dengan kalimat dia yang mengucapkan tidak mungkin saya diampuni dosanya, saya dah berputus asa. Maka ini juga termasuk dosa besar, Pak. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dari dosa besar. Rasulullah menyebutkan di antara dosa besar adalah al-qunut min rahmatillah, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Jadi ketika kita putus asa, maka itu akan menambah dosa kita. Allah Subhanahu wa taala melarang, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya. Dosa kecil, dosa besar, asalkan dia mengadakan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat istighfar, mengucapkan kalimat ampun, kemudian dia menyesali dosanya, bertekad untuk tidak mengulangi lagi, bersungguh-sungguh untuk taubat dan meminta maaf apabila dosa tersebut berkaitan dengan manusia, dia meminta maaf kepada manusia, kemudian dia mengembalikan haknya. Kalau seorang sudah melakukan taubat dengan melaksanakan syarat-syarat taubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada alasan lagi untuk tidak mengampuninya. Bahkan Allah cinta dengan orang tersebut. Tatkala seorang tersebut sungguh-sungguh dalam bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim al-hasanat. Dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan keburukannya itu dengan kebaikan.
wa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yatubullahu ilaihi mataba. Ya. Kalau tidak salah dalam surah Al-Furqan itu, barang siapa yang bertaubat kemudian beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya dan akan diganti dengan yang lebih baik lagi. Dalam hadis qudsi, ya, Rasulullah SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani." Sungguhnya jika engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, aku akan mengampuni dosamu. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu mencapai setinggi langit. Ya, setinggi langit berarti menandakan sangat banyak berarti, Pak. Kalau sudah setinggi langit itu. Segimana dosanya? Dosa apa saja yang dilakukan? Berarti dosa yang paling besar. Apa itu contohnya? Meninggalkan sholat, ya, meninggalkan puasa. Meninggalkan sholat dosa besar, Pak. Dosa besar. Bahkan saking besarnya ulama berselisih. Ada yang mengatakan keislamannya, atau dia keislamannya pudar, atau dia dihukum kafir kalau dia meninggalkan sholat, atau dia fasik. Antara dua itu, ya, antara fasik atau kafir orang yang meninggalkan sholat. Artinya dosanya besar. Contoh dosa yang lain yang besar banyak sekali. Memakan harta riba misalnya. Ya. Jelas Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, sangat jelas sekali Allah Taala menyebutkan ayat khusus tentang riba. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tatkala dia melakukan riba, maka dia dihukumi dosa besar. Ya, sampai setinggi langit. Tetapi ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Summastaghfartani," dan engkau dengan dosamu yang setinggi langit itu, engkau kembali kepadaku, beristighfar kepadaku, bertaubat, meninggalkan jejak dahulu, la ghafartu laka, aku akan mengampuni dosamu, wala ubali, enggak peduli sebagaimana seberapa besar dosamu, enggak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kalau engkau datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa dicabut dengan taubatan yang nasuha, yang sungguh-sungguh, maka sebanyak apapun dosamu itu akan dihapuskan, ya, akan dibuka lembaran baru, dan dosa tersebut akan diganti dengan kebaikan. Itu diantara kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis qudsi ini, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, summa laqitani bi qurabiha maghfiratan, summa ataitani bi qurabiha summa la'ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku, ya, datang kepadaku lalu membawa dosa sepenuh bumi, ya, lalu kemudian engkau bertaubat datang kepadaku dan tidak dalam keadaan mensekutukanku atau mensyirikkanku, maka juga aku akan mendatangkan ampunan sebanyak seisi bumi tersebut. Maka ini adalah keutamaan atau kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Enak. Selagi kita masih hidup, ingin berbuat maksiat, silakan. Berbuat maksiat seenak mungkin, enggak apa-apa. Ya, misalnya mencuri, ya,
atau dosa yang lain, nggak apa-apa, Pak. Insya Allah kalau masih hidup diampuni. Tetapi kita nggak tahu sampai kapan nyawa kita. Banyak orang mengatakan berhubung Allah itu baik, adalah saya maksiat aja seenak mungkin, toh nanti diampuni. Ketika dia sudah bosan dengan maksiatnya, lalu dia ingin datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya sebelum dia mengucapkan kalimat taubat. Sudah enggak ada lagi pintu taubat di situ. Maka di sini jangan menantang Allah Subhanahu wa taala, jangan menipu Allah. Ya, menipu Allah seolah-olah kita menipunya. Sudahlah. Kita bermaksiat aja. Melakukan dosa seenak mungkin, menzalimi orang lain. Tiba-tiba ingin taubat karena Allah enggak suka dengan taubatnya, Allah cabut nyawanya, enggak sempat untuk melakukan dosa. Artinya ketika seorang sudah tergelincir dosa, ya, dia bertaubat. Tapi bukan berarti kita menantang atau menipu daya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Rasulullah SAW menceritakan orang-orang terdahulu. Pernah suatu hari ada seseorang yang dia telah membunuh 99 orang. Bayangkan Pak, membunuh satu orang saja akan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazaohu dan balasannya jahannam. Balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di sana. Wa ghadiballahu alaihi dan Allah marah kepadanya. Wa adalahu azaban alima dan Allah akan menyiapkan azab yang pedih baginya. Itu membunuh satu orang mukmin. Apalagi di sini orang tadi membunuh 99 orang. Dia merasa kesal dan hampir putus asa. Capek dia. Asik bunuh aja kan. Habis itu datanglah dia ke ahli ilmu. Wahai ahli ilmu, saya sudah membunuh 99 orang. Maka ahli ilmu ini bingung dia. Wah, ini dosa besar berlipat ganda ini. Maka ditanya, apakah bisa saya bertaubat dengan dosa saya yang banyak ini? Maka dia tidak tanpa pikir panjang dan tidak menjawab dengan ilmunya. Dia menjawab dengan perasaan. Tidak bisa katanya. Kamu sudah membunuh banyak sekali orang. Enggak bisa tobat. Enggak ada pintu tobat untukmu. Maka dengan jawaban itu dia merasa minder lagi. Waduh. Saya sudah membunuh 99 orang dan tidak ada pintu taubat. Sudahlah nanggung. Maka dibunuhnya orang yang ahli ilmu tadi. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi pintu taubat baginya. Sudah nanggung, tak bunuhlah sekalian. Jadi genap berapa? 100. Tambah pusing lagi dia, tambah minder, tambah menyesal. Akhirnya dia memang dari awal niatnya memang untuk taubat, bukan untuk macam-macam lagi ya. Kemudian dia datang lagi ke ahli ilmu, pakar ilmu betulan ya. Dia tanya nih, dia udah siap-siap arangnya. Dia tanya kepada ahli ilmu tersebut. Wahai ahli ilmu, saya sudah membunuh 100 orang genap. Ya, genap 100 orang telah saya bunuh. Apakah ada kesempatan saya untuk bertobat? Apa kata ahli ilmu ini? Kenapa tidak katanya? Kenapa tidak? Apa yang menghalangimu untuk taubat? Sedangkan engkau ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Yes. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya banyak dosanya lalu dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Lalu bagaimana caranya kata pembunuh ini? Caranya adalah satu, yaitu engkau harus berhijrah dari tempat lingkungan yang buruk tersebut menuju lingkungan baik. Itu caranya. Dengan sungguh-sungguh pembunuh ini berangkatlah hijrah menuju tempat yang baik. Qadarullah, Allah menakdirkan di
pertengahan jalan, hampir sampai di pertengahan jalan, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Mencabut nyawa pembunuh ini. Kira-kira diterima enggak taubatnya, Pak? Dia mau taubat tetapi belum sampai ke tempat hijrahnya. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah atau di sini malaikat azab dan malaikat rahmat berdebat. Malaikat azab mengatakan dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia banyak dosanya dan belum sampai ke tempat hijrah. Kemudian malaikat rahmat menjawab, dia masuk surga. Kenapa? Karena dia taubat sungguh-sungguh. Buktinya dia ingin mau hijrah. Nah, berdebatlah mereka. Lalu Allah utus malaikat lain untuk menjadi hakim ya. Jadi caranya ialah supaya adil, kita ukur saja manakah yang paling mendekati. Apakah dia sudah lebih dekat dengan tempat hijrahnya atau masih jauh? Maka setelah diukur, benar saja dia lebih dekat atau lebih dekat daripada tempat hijrahnya, sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan orang yang taubat sangatlah banyak ya. Maka ketika kita punya dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, maka hendaknya kita bertaubat. Adapun khusus dosa besar, kita bertaubatnya harus dengan ucapan sungguh-sungguh, kita menyesali, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian kita menyesali perbuatan tersebut. Kalau ada kaitannya dengan manusia, maka kita kembalikan haknya dan meminta maaf. Adapun untuk dosa kecil, kita dianjurkan atau diperintahkan untuk bertaubat juga, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini juga bisa dihapus kalau kita mungkin tidak sempat mengucapkan kalimat taubat dengan dosa kecil, maka dosa kecil tersebut akan dihapuskan dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbis sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah keburukan-keburukan tersebut, dosa-dosa kecil tersebut dengan kebaikan, maka dia akan menghapusnya. Mungkin saja Pak, kita di zaman sekarang melihat hal-hal yang haram di sosial media, yang itu merupakan dosa kecil ya. Memandang aurat, pasti Pak, kita buka kajian tauhid, kajian fikih, tiba-tiba iklannya wanita yang membuka aurat. Jadi kita otomatis istighfar situ kan. Sebelum kajian istighfar dulu kan. Ya, atau kita mendengar kalimat-kalimat ghibah misalnya, kalimat-kalimat buruk yang itu merupakan dosa, maka otomatis pasti ada dosa itu melekat dalam hati kita. Nah, Rasulullah di sini menganjurkan dan memerintahkan untuk mengiringi dosa-dosa kecil tersebut dengan kebaikan-kebaikan amal soleh. Sesungguhnya amal soleh tersebut akan menghapusnya. Adapun untuk dosa besar, maka diwajibkan untuk bertaubat dengan serius, menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, merengek-rengek ya untuk minta diampunkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara ibadah taubat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bahkan ketika seorang terbiasa untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dia dapatkan bukan hanya ampunan saja. Ketika dia terbiasa beristighfar, dia
akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikannya rezeki yang banyak. Dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Faqultu astaghfiru, maka aku mengatakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbakum, sebagai Tuhan kalian, Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya Dia Maha mengampuni. Setelah seorang terbiasa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Setelah istighfar, Allah Subhanahu wa taala memberikan air hujan yang lebat, yang deras. Ya. Terus yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Orang yang senantiasa beristighfar akan dikaruniakan keturunan yang banyak dan harta yang banyak. Benar saja, Pak. Ketika seorang terbiasa beristighfar, mudah sekali untuk dia diberikan rezeki atau terkabul doanya. Salah satu kisah yang menarik adalah ketika seseorang ingin atau seseorang di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah pedagang roti, pembuat roti. Jadi beliau tuh membuat dan menjual rotinya di adon. Nah, kesehariannya itu sambil membuat roti, beliau istighfar setiap waktu, setiap detik istighfar terus. Istighfar terus, ya, enggak lepas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mulutnya selalu basah dengan istighfar. Lalu datanglah seseorang bertanya, "Wahai penjual roti, engkau kan sudah sering beristighfar." Iya, katanya. Lalu apa saja yang telah engkau dapatkan dari istighfarmu tersebut? Oh, banyak, katanya. Semua yang saya inginkan terkabulkan dari istighfar saya tersebut. Saya meminta apapun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu yang belum, katanya. Cuman satu yang belum. Apa itu, katanya? Yang belum itu. Kok bisa belum dikabulkan? Saya dari dulu mendambakan ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pengen betul ketemu. Cuman sampai sekarang belum kecapai. Maka di sini Imam Ahmad bin Hanbal senyum. Masya Allah, sekarang doamu sudah terkabulkan. Karena sungguhnya yang di depanmu ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka sudah terkabullah doanya tersebut. Artinya ketika seorang melazimkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezekinya akan bertambah, doanya akan dikabulkan. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi taubat adalah ibadah yang sangat mulia, ya. Adapun ketika seseorang meminta maaf kepada orang lain, apakah itu disebut dengan taubat? Ya, dia bisa saja disebut dengan taubat, tetapi dia taubatnya bukan dalam bentuk ibadah. Itu hanya saja kalimat maaf. Ya, misalnya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Atubu ilallahi wa rasulihi ma aznabtu." Aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya apa yang telah saya berbuat. Maksud dari perkataan Aisyah, ya, bertaubat di sini, beliau mengatakan bertaubat kepada Allah dan bertaubat kepada Rasulnya. Adapun bertaubat kepada Allah itu taubat ibadah. Dia memohon ampun dari dosanya. Adapun bertaubat kepada Rasulullah itu artinya dia meminta maaf dari kesalahannya. Jadi bukan berarti bertaubat di sini bertaubat dari dosanya, tidak. Ya, karena kalau bertaubat dari dosa itu bentuk ibadah yang harus kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Misalnya kita
berbuat salah kepada ibu kita misalnya, melawan misalnya. Maka kita bilang, bisa saja kita bilang, aku bertaubat kepada ibu dari kesalahanku. Boleh saja dia bilang seperti itu, tapi ini bukan taubat ibadah, tetapi artinya taubat maksudnya minta maaf. Minta maaf dari kesalahan ya. Kesalahannya. Berapa menit lagi Mas Hasan ya? 5 menit lagi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan masuk ke ibadah yang berikutnya yang juga lumayan penting bagi kita, yang sebagian kita di masyarakat Indonesia banyak menyalahgunakan ibadah tersebut. Mereka menganggap mengarahkan kepada selain Allah juga ibadah. Maka ibadah jenis apakah yang berikut ini? Yaitu ibadah az-zabahu, yaitu ibadah sembelihan. Ya. Sembelihan itu adalah ibadah yang harus kita arahkan atau niatkan kepada Allah saja.